Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kita berjumpa lagi dalam Bincang Ramadan bersama narasumber kita, Mas Dr. Agus Setiawan. Gimana Mas Agus kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat Mas. Ya. Untuk siang hari ini kita akan berbincang terkait dengan hakikat puasa Ramadan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa puasa ini kan sebuah ritual ya, yang kadang kita menganggap itu sebuah ritual yang formalistik ya. Ya gitu-gitu aja kan, sahur kemudian menahan tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak ngopi dan lain sebagainya sampai maghrib gitu kan. Tapi sebenarnya apa hakikat dari puasa itu seperti apa? Ya, ini akan dijelaskan oleh narasumber kita, Mas Dr. Agus Setiawan. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Mas Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Para pemirsa yang budiman, seperti yang sudah disampaikan oleh host tadi, oleh Mas Rafiq, pada siang hari ini kita akan coba membincang tentang hakikat puasa. Tadi Mas Rafiq sudah memancing tentang puasa yang selama ini dilakukan. Ya, cuman menahan lapar dan ritual kalau siang tidak makan, tidak minum, tidak ngerokok, itu ya bagi yang merokok. Terus nanti buka seperti itu. Tanpa butuh tahu sebetulnya kenapa sih harus puasa, kenapa sih harus menahan lapar, kan nggak enak Mas. Iya, nggak enak banget. Gimana gitu kan? Biasanya makan sebelah gitu kan. Iya, biasanya bisa ngopi juga. Ngopi, gitu kan. kalau nggak ngopi kan repot. Yang merokok tidak merokok dan lain-lainnya. Ini padahal ini berat, tetapi sebagai umat Muslim kita harus melaksanakan karena ini sudah disyariatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran tadi yang saya sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 183 yang di situ jelas sekali. Dan kita akan coba dari sana sebenarnya bagaimana sih sebetulnya puasa itu. Sebenarnya puasa itu kenapa sih harus puasa? Yang pertama adalah kalau dari ayat ini kita lihat pertama itu sapaannya luar biasa Allah itu kepada kita, gitu ya umat Muslim. Sapaannya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Wah, ini kan luar biasa. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang itu berarti jamak orang banyak yang beriman. Tidak hanya muslimun saja tetapi amanu, ini orang yang terpilih. Jadi ya orang muslim itu kan ya ada yang imannya banyak, tidak ada. Ini disebut sebagai tegas sekali dengan sebutan kehormatan, yaitu orang yang beriman. Berarti orang beriman itu orang yang pada posisi spiritual paling tinggi Mas Rafiq. Karena apa? Dia beriman, percaya terhadap Tuhan dan disapa langsung oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Dan ini sebuah sapaan yang istimewa, sapaan kehormatan gitu Mas ya. Kehormatan, nah benar, kehormatan. Tidak sembarang orang, kira-kira gitu ya. Tidak sembarang orang bisa disapa seperti itu. Dan penyapanya ini yang maha kuasa. Nah, pencipta alam semesta itu. Betul, ya. Ini kan luar biasa. Luar biasa ini ya. Luar biasa. Nah, ini sehingga yang disapa ini orang-orang yang beriman ini ya tentu orang-orang yang beruntung. Siap, kemudian apa sapaannya? Nah ini sapaannya dan dilanjutkan dengan kata kutiba alaikumusya. Kutiba ini kan dari ini berfi'il madi ya, fi'il madi yang pasif atau majhul ya, biasanya disebut seperti itu. Yang ini menandakan bahwa ini ada satu ketegasan, sangat tegas gitu. Dan biasanya tradisi ulama fikih itu langsung dimaknai wajibah gitu ya. Tapi kalau kita diwajibkan, coba diwajibkan. Tapi kalau kita kembalikan ke kata-katanya, itu jelas itu kutiba itu sudah ditulis gitu ya, kira-kira seperti itu. Sudah ditulis dan ini mempunyai konsekuensi yang berbeda. Rasanya juga berbeda. Sehingga
gini analognya ini saya waktu membaca buku tafsir aktualnya Romo Kiai Musta'in Syafi'i, Madrasatul Quran itu jelas itu gini rek gitu kan. Beliau waktu ngaji itu mengatakan bahwa yo beda rasane. Awakmu misalkan nanggone Pak RT. Pak RT sampean diwajibke melu ziarah wali karo Pak RT jenengan pun dicatat ziarah wali, kira-kira enak ndi rek? Nah, tentu ini menjadi rasanya beda. Iya, rasanya beda, semangatnya beda. Semangatnya beda, Mas Rafiq. Jadi ketika dikembalikan ke kutiba itu menjadi ya kita ini sudah dicatat, tertulis gitu kan. Lah ini kalau kita perdalam lagi ya, kalau sudah tertulis, kalau orang Jawa lek ngarani ya wis diginarisake lah. Kalau sudah ginaris, ditulis, digoreskan oleh tinta kalamullah, berarti ya ini seperti takdir. Ya, berarti kalau pengen disebut orang-orang beriman, nah, maka ini takdirnya ini harus puasa. Atau dalam konteks tertentu, kalau memang pengen disebut orang yang beriman, maka ya harus puasa. Takdirnya puasa, bukan diwajibkan tapi ya, takdirnya puasa. Gitu. Iya, kalau biar disebut kita ini menjadi manusia benar, gitu kan? Ya harus ya puasa. Gitu. Atau kalau dibalik, takdirnya dijadikan manusia itu ya harus puasa. Gitu. Nah, karena apa? Karena ajaran puasa ini ayat berikutnya kama kutiba alaikum alladzina min qablikum gitu ya. Seperti yang sudah dicatatkan, digariskan, ditakdirkan kepada orang-orang sebelummu gitu kan. Apakah hanya manusia saja yang puasa? Atau tidak. Ajaran puasa ini tidak hanya diajarkan ke manusia. Ayam itu kalau mau menetaskan telurnya itu harus puasa. Oh iya, angkrem itu. Angkrem. Angkrem itu enggak makan. Iya. Berapa hari ya? 21 hari. Enggak ada ayam angkremku ngemil itu enggak ada. Seperti kita. Enggak ada. Atau selain itu misalkan ulat itu kalau pengen jadi kupu-kupu, kita harus bikin kepompong. Dan dia masuk ke dalam kepompong. Dia bikin satu kepompong itu berarti adalah perlindungan diri. Dia harus memproteksi dirinya dari hal-hal yang negatif. Karena kepompong itu apalagi kalau kepompong sutra ya itu berharga sekali. Kuat dan berharga ya. Kuat dan berharga. Itu dia setelah membuat kepompongnya itu proteksi dirinya dari hal-hal negatif, dia masuk. Di situ juga berapa hari itu kepompong itu? Sekitar 11 hari ya itu. Dia tidak makan, tidak minum. Begitu keluar kepompong yang sebelumnya ini cewek itu kalau lihat ulat, apalagi ulat bulu ya. Gila, jingkat itu. Wah, itu dia bisa. Tapi ketika itu sudah keluar itu kan. Ketika keluar, kupu itu bisa dijadikan simbol jepit rambut di kepalanya, Mas Romi, karena keindahannya. Tidak lagi hewan yang menjijikkan, tapi yang sesuatu keindahan. Dia ini karena puasa. Maka seyogyanya puasa ini ya jangan dimaknai hanya sebagai ritual saja, tapi yang menjadi bukti bahwa kita ini ya manusia itu ya harus seperti itu supaya disebut manusia. Ya ini ya, gini Mas Agus, berarti karena ya kepatuhan kita, ketundukan kita itu kan atas tadi takdir itu kan, puasa sebagai takdir dengan sapaan yang sangat indah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu gitu. Itu kan sebuah sapaan yang sangat indah. Dulu kita waktu masih muda, sekarang pun juga masih muda. Itu ketika disapa pacar itu kan luar biasa senangnya. Ini yang menyapa, ini yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta. Ini sungguh luar biasa. Iya. Maka ya puasalah gitu ya. Puasa itu ya tidak setahun penuh gitu kan, hanya 1 bulan saja di bulan Ramadan. Ya ini ya untuk menunjukkan tadi lah, ibarat kepompong, ibarat ayam ini adalah media kita untuk memproteksi kita. Ya minimal 1 bulan inilah ya. Jadi kita ini menjadi orang yang baik. Artinya baik apa? Kita ini patuh kepada yang sudah digariskan gitu ya. Digariskan. Berarti kita ini dengan puasa kita ini menunjukkan kepatuhan kita kepada sebagai hamba kepada Allah SWT dan sebagai makhluk kita ini supaya tetap disebut manusia. Gitu ya Mas ya. Iya. Jadi tadi setelah kita membincangkan terkait dengan tidak semua
hewan pun juga ada yang puasa gitu kan. Iya. Terus kita lanjutkan tadi kan setelah itu kan min qablikum ya, orang-orang sebelum kita pun juga diajarkan berpuasa Puasa. itu kan. Termasuk dalam agama-agama Iya. Abrahamic religion, Yahudi, Betul. Nasrani itu juga melakukan puasa meskipun bentuknya itu mungkin Lain. lain gitu kan. Tapi yang jelas ya mereka punya hakikat masing-masing gitu kan. Iya. Jadi gini, yang terakhir kan kemudian la'alakum tattaqun. Orang itu kalau sudah puasa atau mungkin kita agak tarik ke skop yang besar, makhluk itu kalau sudah puasa, dia itu sudah menjadi makhluk yang istimewa tadi, tidak sembarangan itu. Jadi ajaran puasa itu untuk merubah seorang makhluk biasa menjadi makhluk yang tidak biasa. Dan ini langsung oleh Allah sendiri. Contohnya hewan saja diajari. Jadi hewan ini berarti pertanyaannya apakah hewan ini termasuk amanu tadi ya? Mungkin juga karena dia menjalankan takdirnya dengan sepenuh hati. Enggak ada ayam yang pengen menetaskan tanpa mengeram itu dia sudah tahu. Nah, sehingga orang-orang sebelum kita dulu mungkin ada puasa Nabi Daud, kemudian kalau ada orang Jawa ya, ada ngerowot, ada topo ngalong, gitu. Pati geni, ya ini puasa, memang puasa menahan gitu kan, menahan yang paling awam itu ya menahan lapar dan haus itu kelasnya kita awam lah ya, tapi orang tertentu itu bisa menahan apa saja, bahkan menahan tidak tidur gitu kan, itu bukan sembarangan orang. Maka kalau makhluk sudah bisa tidak tidur 7 hari 7 malam dan dia beribadah misalkan, ya mesti bukan makhluk sembarangan. Iya. Nah, gitu. Jadi artinya gini ya, jadi untuk menuju derajat takwa itu kan, itu perlu yang namanya sebuah ujian atau gemblengan gitu kan. Salah satunya ya puasa wajib itu harus, seperti dalam mungkin cerita-cerita pewayangan itu kan, itu dimasukkan ke kawah condro di muka itu kan, betul, kaca itu kan, seperti itu kan ya, menjalani tirakat seperti itu untuk menuju derajat ya tingkat di atasnya. Nah itu tanpa itu enggak bisa orang itu menaik derajatnya. Apa bedanya dengan hewan yang tidak puasa gitu kan? Kalau hanya makan, tidur gitu, hanya ritual kayak gitu. Sehingga ya ini puasa ini menjadi hakikatnya itu untuk meneguhkan kehambaan kita yang beriman, meneguhkan kehambaan kemakhlukan kita ini yang tidak sembarangan makhluk. Iya. Artinya gini Mas Agus ya. Jadi ya untuk menyadarkan seperti itu kan, kita berkecimpung dalam dunia pendidikan ini kan. Iya. Ini ya saya kira ya ini sebuah strategi gitu kan, yang mungkin sebagian masyarakat nih kan, mohon maaf ini kadang ya memaknai puasa itu hanya menahan lapar itu kan, tidak makan dan minum, kemudian sore ngabuburit, maghrib dan lain sebagainya, tanpa memaknai lebih dalam arti dari puasa itu gitu kan. Ini bagaimana kira-kira kiat-kiat untuk ya menyadarkan atau memberikan pelajaran ya bagi anak didik kita ya, khususnya. Ya. Sebetulnya kalau kita sudah kalau di lingkaran syariat ya, syariat itu seperti roda itu dia yang lingkaran itu. Ya kalau di situ ya oke lah yang penting tidak makan tidak minum kemudian buka ritual, oke bagus. Tapi harus dinaikkan ke tataran tarekatnya bagaimana, harus mencari hakikatnya puasa itu bagaimana supaya apa? Menjalankan puasa itu nikmat gitu loh. Jadi menjadi lek gak puasa itu ya eman rek kan gitu. Kalau nggak puasa menjadi rugi karena apa? Karena itu tadi ada satu hal yang luar biasa dalam puasa. Maka sebaiknya setelah kita tahu hukum puasa dan kita berpuasa, siang hari tidak makan tidak minum, jangan berhenti mempelajari apa sih puasa itu, kita harus menaikkan pengetahuan kita dalam dimensi spiritualnya. Nah, spiritualitas itu akan menghilangkan hal-hal yang biologis yang syariat ini akan menjadi lebih mendalam. Ibaratnya kalau kita minum kopi,
Ya kopinya hitam itu syariatnya itu kan. Tapi rasanya itu kan tidak bisa Diterjemahkan. diterjemahkan kalau kita bukan penikmat kopi, tidak paham hakikat kopi. Artinya gini Mas, jadi kita itu harus kalau mau menuju derajat ke sana ya kan, harus bisa istilah orang Jawa mudoroso ya kan. Iya. Ini gimana ini kan? Seperti ini ya kan. Oh ternyata puasa ini tidak hanya ritual tidak makan minum dan lain sebagainya itu kan. Iya. Ini merupakan perjalanan ini kan. Betul. Yang paling mudah ini Mas Robert. Jadi setiap puasa kan kita harus mengeluarkan zakat gitu kan, satu paket itu. Nanti di akhir Ramadan sebelum sholat Id kita harus menunaikan zakat. Yaitu untuk orang-orang umum, orang-orang awam kita, puasa itu salah satunya adalah untuk supaya kita berempati kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang kelaparan misalkan. Wow, rasanya luwe iki ngene iki. Rasanya haus seperti ini kan tidak enak. Maka ketika ini terjadi di diri kita, maka kita harus juga berempati, tidak hanya simpati tapi empati kepada orang lain yang merasakan tidak enaknya lapar. Berarti ini untuk membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan kita juga ya Mas ya. Itu salah satunya kan salah satu hakikatnya hakikat manusia itu ya gitu. Lek luwe iki ya gak enak kuwi menungso. Karena kita masih ada ini tubuh kita ini yang membuat kita itu lapar dan dahaga. Maka ketika ada orang lain, makhluk lain yang masih punya fisik kayak seperti ini dan tidak makan, ya pasti nggak enak. Pasti nggak enak. Nah, kewajiban kita menolong. Oke, Mas Agus ya. Jadi saya kira itu ya perbincangan kita terkait dengan hakikat puasa. Selain yang pertama tadi itu merupakan ya syariat yang telah kutiba itu kan. Kemudian yang kedua itu yang saya kira penting kan untuk membangkitkan rasa kemanusiaan kita. Ya. Setelah bangkit rasa kemanusiaan kita, mungkin kita akan bisa berbuat banyak untuk kemanusiaan, gitu kan? Itu yang saya pahami tadi dari Mas Dr. Agustiawan, gitu kan? Saya panggil Mas karena masih muda ini kan. Oke, gitu aja. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Terima kasih banyak Mas Agus ya. Mas Rafiq. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.